Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ivi Damayanti Latiningsih. Saya adalah guru kimia industri di SMK Negeri 3 Tuban, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 3 Tuban, Jawa Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 jurusan kimia industri dengan materi alat industri kimia pada KD alat pembesaran industri atau Size Enlargement. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Guru bersyukur hari ini bisa bertemu kalian lagi. Ayo sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong dipimpin berdoa dulu ketua kelas. Ketua kelas, Ya Bu, ya yuk. siap doa mulai. Doa selesai. Saya cek dulu ya. Dimas masuk. Biasa ya Dim. Masih ada masuk ya. Sehat dok. Sehat. Nah, kalau sehat semuanya, saya ingin di pagi ini semuanya bersemangat supaya kalian bisa menerima materi yang guru sampaikan di pagi ini. Kita pagi ini belajar materi yang baru. Untuk menumbuhkan semangat di pagi ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Minta tolong petugasnya, siapa biasanya? Silakan Mbak, yang lainnya minta tolong berdiri. Ya, lalu Bandung, minta tolong nyanyinya yang bersemangat, tunjukkan bahwa kalian hari ini siap belajar dengan Bu Guru. Silakan Mbak Rosa. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Bandung dalam hitungan 4/4 dengan keempat mulai 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Silakan duduk. Terima kasih semangatnya teman-teman. Kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar bab yang baru. Alat pembesaran atau biasa disebut dengan size enlargement. Nah, ini materi kita yang baru. Kemarin kan ketemunya minggu yang kemarin. Minggu kemarin babnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo Mbak Ayuni, silakan yang keras. Belajar apa kemarin? Belajar tentang reaktor. Oke, reaktor. Apa reaktor? Reaktor itu tempat berlangsungnya proses reaksi kimia di industri. Oke. Terus apa lagi yang kamu masih ingat? Menurut prosesnya reaktor Ya. itu terbagi menjadi 4. Ada reaktor batch, di mana reaktor batch ini terdiri dari bejana, yang dimana reaktor diisikan pada awalnya dan reaksi berlangsung seiring waktu. Oke. Yang kedua, reaktor semi batch, di mana bejana
di tempat proses ketika reaktan ditimbalkan atau dihilangkan secara berkala dengan laju tertentu. Yang ketiga ada reaktor kontinu, di mana pemasukan reaktan dilakukan secara terus-menerus atau berulang dengan laju tertentu. Yang terakhir, keempat, ada reaktor alih tangki, di mana lebih sering diaplikasikan karena kemampuan operasinya yang dapat diatur kapasitasnya. Oke, jadi terima kasih Mbak Ini. Jadi kemarin kita belajar tentang reaktor. Gugur review lagi supaya kalian tidak lupa dengan materi alat industri kimia. Jadi di materi alat industri kimia kita nanti belajar tentang beberapa alat industri. Kamu kelas 2 kan mau magang, ya. Jadi sebelum kamu berangkat magang, kalian harus belajar dulu tentang alat industri kimia. Ya. Kenapa tuh Bu harus belajar alat-alat industri Bu? Ya paling tidak nanti ketika kamu magang, kamu kan berhadapan dengan alat industri yang sebenarnya. Bisa tahu, oh bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Karena selama ini kan kalian hanya belajar lewat buku saja, hanya membayangkan. Ya, jadi makanya ketika membayangkan itu, ketika belajar itu, materinya harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Paham ya anak-anak ya? Lanjut sekarang Guru sampaikan tentang materi yang baru. Untuk bab ini kalian ya, untuk pencapaian kompetensinya diharapkan kalian bisa mengklasifikasikan, terus menentukan, merinci dan merumuskan jenis serta fungsi dari peralatan proses pembesaran. Jadi nanti proses pembesaran ini alatnya ada beberapa macam. Kalian harus bisa mengklasifikasikan, menentukan, merinci dan merumuskan. Ya. Untuk tujuannya, nah sama ya. Diharapkan siswa setelah melihat penayangan gambar tentang peralatan proses pembesaran, kalian bisa mengklasifikasikan, menentukan, merinci serta merumuskan dari jenis dan fungsi alat pembesaran di industri. Selanjutnya, Bu Guru ingin memberikan pretest sejauh mana kalian paham tentang apa itu size enlargement. Silakan dibuka di grup, sudah ada linknya di grup yang keseluruhan itu, mapel. Silakan dibuka, mulai dikerjakan. Sudah ketemu? Ya. Sudah. Sudah terlihat, Mbak? Sudah dibuka? Sudah ketemu kualitasnya? Ya. Sudah ketemu? Sudah. Bu, apa aplikasi harus betul enggak? Bu cuma ingin tahu kalian pernah mendengar apa enggak sih alat pembesaran itu seperti apa? Nah nanti hasil post test yang terakhir lah itu harus dibahas dari hasil tes. Sebelum lanjut, Bu Guru menyampaikan gambar untuk memancing keingintahuan kalian tentang alat pembesaran. Dicek dulu kursinya, saya khawatir kursinya ada yang tidak nyaman kamu tempati, dicek dulu ya. Khawatir nanti goyang-goyang kamu. Ini sudah mejanya, alat tulis sudah disiapkan semua. Sudah. Lanjut yuk. Nah, ya. Jika membahas tentang alat industri kimia, mungkin kata botol plastik, mangkok plastik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara membuatnya. Karena
kita kan belajar tentang alat industrinya kan. Berarti kamu belajar, sekarang ini kalian belajar tentang bagaimana membuat botol plastik, nanoplastik, dan seterusnya. Guru punya 3 gambar. Tolong nanti 3 gambar ini saya sampaikan, saya tampilkan, ya. Kalian diskusikan, bantu Bu Guru. Kira-kira yang terbesit di pikiranmu ketika melihat gambar-gambar ini apa ya? Ya. Ada kira-kira di pikiranmu sudah terbesit apa gitu dari gambar-gambar tadi? Sudah. Oke. Yang bisa bantu Bu Guru? Siapa? Ayo, Ajong. Tunjukkan tangannya Bu Guru. Gambar 1. Gambar 1 bagaimana? Ayo, gambar 1 ada yang bisa bantu? Oke. Siapa ini ya, Pak Rika? Menurut kamu gambar apa itu? Lihat sini dong, gambar apa kira-kira? Logam ya. Terus yang ini apa yang ini? Sebelah kirinya apa itu? Apa kalau menurut kamu? yang sudah jadi. Apa itu? Logam bisa jadi apa itu? Kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari kamu menemui apa? Barang apa itu? Sudah ada bentuknya seperti Seperti apa? Pipa ya? pipa gorden. Pipa gorden. Oh, yang dibuat ini buat cantolan itu ya? Iya. Oke. Itu kan bentuknya berongga-rongga, ada bentuk naik turunnya seperti itu ya? Ya. Sudah terpancing ini kira-kira sudah paham semua? Sudah. Ya. Oke. Yang sebelah kanan tadi lembaran logam. Ayo. Kira-kira apa ini? Di pikiranmu terbesit apa ini? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Mbak siapa namanya? Apa Vin? Biji besi. Ya. Ayo. Biji apa? Hah? Masa besi? Ini dari besi ini, ayo. Biji plastik. Oke, biji plastik. Botol minuman plastik. Oke. Yang kiri katanya temanmu, biji plastik dirubah menjadi botol minuman. Terima kasih. Yang terakhir sekarang, siap-siap ya. Yang terakhir kayaknya kamu juga familiar deh. Ya. Yang kiri itu apa itu? Saya Bu. Ayo sebentar. Yang keras Fitri. Apa Fitri? Gambar 3 kunyit dibuat menjadi bubuk atau serbuk kemudian diubah menjadi pil. Berarti kunyitnya dibuat apa dulu itu? Dibuat serbuk, dihaluskan dulu menjadi serbuk, terus dirubah menjadi pil. Oke. Sampai di sini kira-kira sudah paham nanti belajar tentang alat apa ini? Sudah ada bayangan? Sekarang saya minta kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Kalian ada gambaran industri sekarang itu alat pembesaran yang dipakai seperti apa? Iya. Silakan selesai, nggak apa-apa. Berikutnya ketemu apa tadi? Alatnya apa saja? Ketemu alat saja apa? Ketemu apa saja? Ya, lanjut. Bisa ya, paham ya? Ayo, sekarang alat tulisnya ditaruh dulu. Ditaruh tracing dulu. Ice breaking dulu supaya kalian tidak tegak setelah berdiri dulu. Berdiri
ya. Nanti tirukan lagu yang buku nyanyikan sambil kalian bergerak. Ya, lihat dulu ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 1
mengendalikan kecepatan pelawasan zat aktif, memadatkan bahan-bahan, dan yang terakhir memperbaiki penambangan zat. Mungkin dari presentasi saya tadi ada yang bertanya. Bagaimana? Kita teman sudah presentasi. Kira-kira ada yang belum kalian pahami? Silakan kalau mau bertanya. Saya Kelompok berapa dok? Kelompok 2. Siapa? nama saya Revina dari kelompok 2. Ya. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan antara proses compression molding dan extrusion molding? Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Revina dari kelompok 2. Yaitu perbedaan compression molding dan extrusion molding. Compression molding yaitu proses manufaktur yang memanfaatkan kombinasi tekanan dan panas untuk membentuk produk sesuai cetakan, seperti membuat mangkok, gelas, dan lain-lain. Sedangkan extrusion molding yaitu digunakan untuk pembuatan produk-produk dengan bentuk yang sama tetapi berkelanjutan. Plastik atau lubang dimasukkan dalam cetakan didorong oleh alat ekstrusen seperti pipa atau pelindung kabel plastik. Gimana? Kelompok berapa tadi yang tanya? Kelompok 2. Gimana? Yang lainnya sudah jelas? Sudah. Berikan aplaus dulu. Ya. Boleh. Bisa kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 maju ke depan. Walaupun di belakang maju dulu. Dianya kelompoknya Risa, Gerisa. Eris, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alat proses pembesaran. Apa sih alat proses pembesaran? Proses pembesaran atau size enlargement adalah suatu pekerjaan untuk mengubah benda yang berukuran kecil menjadi benda yang berukuran lebih besar. Sebagai contohnya, misalnya dari serbuk menjadi butir-butir kecil atau dari butir-butir menjadi tablet dan sebagainya. Jenis-jenis alat proses pembesaran. Proses pembesaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah molding atau percetakan. Fungsinya sebagai dekorasi dapat memberi koreksi pada permukaan yang tidak rata. Paling tidak dengan pemasangan molding akan memberikan bayangan seolah permukaan tersebut rata. Contoh produk yang dihasilkan antara lain adalah mangkok front fender sepeda motor. Alat-alat molding ada 5. Yang pertama adalah compression molding atau kompres cetakan. Proses manufaktur yang memanfaatkan kombinasi tekanan dan panas untuk membentuk produk sesuai cetakan. Yang kedua, extrusion molding atau cetakan ekstrusi. Extrusion molding sering digunakan untuk membuat produk-produk dengan bentuk yang sama tetapi berkelanjutan. Yang ketiga adalah blow molding. Blow molding banyak digunakan pada saat pembuatan botol atau produk-produk yang berlongga di dalamnya yang tidak memungkinkan dibuat dengan injection molding. Yang keempat, transfer molding. Proses pemindahan material dilunakkan menggunakan heater yang ada di atas mold dan dialirkan ke dalam mold. Yang terakhir adalah injection molding. Itu proses manufaktur untuk memproduksi bagian dengan menyuntikkan bahan cair ke dalam cetakan. Proses pembesaran yang kedua adalah extrusion. Fungsinya sebagai pelekur biji plastik yang nantinya akan diproses melalui zona pemanas yang memiliki suhu berbeda-beda dan akan didorong keluar oleh 10 conveyor untuk sampai pada bagian yes untuk berbagai macam proses selanjutnya. Contoh produk yang dihasilkan antara lain adalah selang, kabel, dan karet pintu. Alat-alat extrusion adalah pertama ekstrusi plastik. Proses manufaktur volume tinggi di mana plastik mentah dibentuk dan dibentuk menjadi profil kontinu. Yang kedua adalah ekstrusi logam. Proses di mana logam dibentuk dengan cara menekannya melalui rongga cetakan. Proses pembesaran yang ketiga adalah packaging atau pemadatan. Fungsinya digunakan penggilasan akhir untuk meratakan permukaan. Jangan sampai menggunakan pendem roller untuk memadatkan permukaan
sentuhan yang keras dan tajam karena merusak roda. Contoh produk yang dihasilkan antara lain pil, obat, pakan ternak. Alat compacting yang pertama adalah granulation. Proses perlekatan partikel serbuk menjadi partikel yang lebih besar. Contoh produknya pil atau obat-obatan. Yang kedua, pallet machine. Proses pemadatan suatu bahan yang berbentuk butiran-butiran menjadi bentuk sebuah palet. Contoh produknya pakan ternak. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Saya Bu. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Siapa dia namanya? Ica yang Ica. Saya bertanya, apa perbedaan proses antara granulasi dan pallet machine? Perbedaan granulation sama pallet machine. Ya, ayo siap. Silakan. Siapa yang jawab? Nah, ayo. Pertanyaannya, saya dari kelompok 5. Perbedaan antara granulation dan pallet machine adalah pada proses pembesarannya. Granulation machine menyatakan perkembangan partikel tersebut menjadi partikel yang lebih besar, seperti pembuatan pil pada perahu di obat-obatan. Sedangkan pallet machine prosesnya adalah memadatkan suatu bahan yang berbentuk butiran-butiran menjadi bentuk sebuah palet, seperti pada proses pembuatan palet bersama-sama. Ya. Ada pertanyaan nomor lain? Ayo. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditanya dulu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Proses pembesaran atau proses enlargement adalah suatu pengerjaan untuk mengubah benda yang lebih besar. Alat-alat pada proses enlargement. 1. Extruder adalah alat yang digunakan dalam proses ekstrusi yang menggunakan granula, logam, timbal, karet, aluminium, plastik, atau bahan makanan. 2. Molder digunakan untuk membentuk keseragaman dari padatan digunakan pada proses pembuatan plastik. Ada 3 proses. 1. Compression molding. Bahan dipanaskan lalu ditekan. 2. Transfer molding. Bahan dipanaskan sampai lunak lalu ditekan ke dalam mold. Injection molding atau thermoplast. 3. Set molding atau thermoplast. 3. Compaction. Bahan dikompakkan supaya tidak berdebu. Macam-macam alat compaction. A. Granulation. Bahan dari tepung dikelompokkan dan atau tidak dengan syariat membuat makanan atau tidak dengan syariat. 2. Plating machine digunakan untuk membuat makanan ayam atau burung. Terus lagi ya. Jadi alat pembesaran ada berapa macam nih pembagiannya? 3. Oke, yang 1 Molding. molding. Ya. Terus ini udah berapa? 5. Baik. Compression molding. Apa? Compression molding. Compression. Terus extrusion. Terus apa? Blow molding. Oke, terus transfer molding. Injection. Extrusion ada berapa? 2. Oke, apa saja? Plastik sama logam. Plastik sama logam. Nah, kalau di sana kamu harus hafal dulu. Terus yang ini Granulation.
apa ini? Graduation sama garis besarnya ini ya. Oke, sudah. Guru sekarang mau menampilkan video supaya kalian ada gambaran tentang class. I hope you are ready to learn. Hi, welcome to my class. I hope you are ready to learn. So, let's respect and support each other. Let's go to study. And please, support this content for next video. Pada kelas hari ini, kita akan mempelajari mengenai sex enrichment, disebut dengan mekanisme prosesnya. Sex enrichment itu sendiri merupakan proses penggabungan partikel-partikel kecil menjadi berdaya permanen dan berukuran yang lebih besar. Adapun macam-macam alat sex enrichment ialah extrusion, yang merupakan proses pembuat benda dengan tekanan dan melalui rongga cetakan. Kemudian ada molding, merupakan sebuah proses mencetak suatu benda. Dan compacting, yang merupakan proses merapatkan partikel-partikel secara mekanik. Adapun jenis-jenis dari ekstrusi itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, extrusion logam, yaitu alat yang dikhususkan untuk material logam yang dilengkapi dengan hydraulic press. Ram akan bergerak menekan material menuju cetakan. Material logam tersebut akan berubah bentuk mengikuti bentuk cetakan. Kemudian berikut merupakan mekanisme dari alat ekstrusi plastik. Now let's look at the inside of an extruder to see how it works. The plastic raw material in this hopper travels by gravity to the feed throat and drops onto the rotating screw. The rotation of the screw conveys the plastic forward through the heated barrel. Semua itu adalah materi mengenai sex enrichment pada kelas ini. Cukup sekian ya. Thank you for joining my class. kalian tadi sudah menerangkan garis besarnya, sudah lihat videonya, tadi sudah pretest kan ya? Dan enggak, setelah materi saya sampaikan, saya ingin merefleksi sejauh mana kalian menyerap materi yang guru sampaikan dari awal sampai sekarang. Silakan dibuka HP-nya, di post test sudah guru share, silakan dikerjakan post testnya. Agak diterangkan saya. Nah, ya, diterangkan. Nah, ya. Sudah tentunya cahaya ini 2 menit, silakan dikerjakan post. Sudah semua? Kamarnya Dimas sudah semua? Sudah semua? Kamarnya Anjani sudah? Atau kok kalian harus belajar tentang alat industri kimia, salah satunya adalah
adalah alat pembesaran. Paling enggak kalian sekarang sudah tahu. Oh, ternyata pelet yang dibuat makanan ternak itu cara buatnya pakai ini. Mesin apa tadi? Pelet. Pel yang kamu minum kalau kamu pusing, kalau kamu flu batuk, pakai alat granulation ternyata. Ya. Terus di rumah itu kan ada ini Bu, mangkok. Oh, berarti prosesnya pakai molding ya Bu, ternyata Bu. Paling enggak kamu tahu ketika di kehidupan sehari-hari yang kamu pelajari itu seperti itu proses pembuatan. Itu ya Dek ya? Terus berikutnya sudah saya sampaikan kesimpulan. Untuk hari ini guru berterima kasih, kalian hebat, kalian semua bersemangat, pembelajaran bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus untuk kita semua. Terima kasih di materi ini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Terus untuk minggu depan kalian tadi kan belajar tentang pembagiannya ya? Iya. Nah, minggu depan kita belajar tentang alat-alatnya. Misalkan di compression molding pakai alat apa ya? Extrusion alatnya seperti apa? Tadi kan di video tadi pemantapan kan sudah ada cara kerjanya. Jadi nanti kita kupas lagi bagaimana alat-alat di tiap alat yang ada di sini. Jadi supaya kamu lebih paham, oh ternyata ketika apa tadi proses granulation itu sebutnya ada yang ditarik. Ya, sedot. Nah supaya tahu alat-alatnya apa saja. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Tidak. Terima kasih kalian sudah melakukan post-test. Nanti dari hasil pretest dan post-test tadi, guru rekap untuk nilai yang di bawah KKM berarti kalian akan melakukan remedial. Untuk yang nilainya di bawah KKM atau yang tidak KKM berarti melakukan pengayaan. Bagaimana dengan hari ini kalian happy dengan pembelajaran sampai guru? Happy. Sudah. Sebelum mengakhiri pelajaran, kamu habis ini kan pulang ya, ini bisa berakhir. Hati-hati nanti kalau pulang. Ayo sebelum kita pulang berdoa dulu. Berdoa kelas, kita dulu doanya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Salam Bu. Ditunggu Bapak sama Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.